selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. "12 tenaga kerja Indonesia disekap di Myanmar, 1 diantaranya warga Padang, Pariaman. Kakek 68 tahun di Padang, Pariaman ditangkap polisi karena setubuhi anak di bawah umur. Atap sekolah dasar dihantam puting beliung hingga buruh yang di PHK saat minta izin cuti untuk menunaikan ibadah haji. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Saya harap buat Bapak Presiden Joko Widodo dan teman-teman kami di sini, kami meminta bantuan agar kami segera dipulangkan di lokasi KK Garden 2 Myanmar ini. 12 tenaga kerja Indonesia disekap di negara Myanmar. Mereka adalah korban penipuan agen penyaluran tenaga kerja yang berjanji mempekerjakan mereka di negara Thailand. Tapi mereka malah dibawa ke Myanmar dan dipekerjakan secara paksa. Dari rekaman video yang berhasil mereka kirimkan dan viral di media sosial, para korban memohon kepada Presiden Jokowi agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. Mereka tak bisa berbuat banyak karena disekap di sebuah ruangan KK Garden 2 di Myanmar. Mereka mengaku dipekerjakan tak manusiawi, tanpa menerima gaji. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dari Kabupaten Padang, Pariaman. Perkenalkan, nama saya Rio Fernando, saya dari Padang, Sumatera Barat. Rio Fernando adalah warga Kubu Ganting, Kecamatan Limo, Koto Timur, Padang, Pariaman. Mendapati kabar anaknya disekap di Myanmar, Marneti, ibu Rio, cemas akan keselamatan anaknya. Sebelumnya Rio pamit ke ibunya untuk bekerja ke Thailand dengan gaji besar yang dijanjikan agen penyalur tenaga kerjanya. Dia gaji kadang anak gaji mau balik libur jadi lepas balik sebulan. Bagi none kiro nadur. Gimana perasaan sekarang, Bu? Sedih lah nak. Asa tetap Rio tu imat tu keluarnya. Kakak Rio mengatakan, adiknya berangkat pada pertengahan bulan Oktober lalu dari Padang naik pesawat menuju Jakarta dan langsung diterbangkan ke Thailand. Pertengahan Oktober dia berangkat dari Padang ke Jakarta, di Jakarta langsung ke Thailand. Setibanya di Thailand, dia tidak dikerjakan di Thailand melainkan dibawa ke Myanmar melalui jalur darat lebih kurang sekitar 7 jam. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini kepada Menko Polhukam dan berharap pemerintah turun tangan membantu memulangkan 12 TKI yang disekap tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Hampir separuh dari total 1.065 calon haji asal Kota Padang telah berusia lanjut. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang yang berusia di atas 65 tahun. Tanggal 4 Juni mendatang, jemaah yang masuk kloter 1 akan masuk asrama untuk diberangkatkan besok harinya tanggal 5 Juni. Banyaknya calon jemaah haji lansia tahun ini karena tidak ada lagi pembatasan umur oleh pemerintah Saudi, seperti tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Saat ini, semua calon haji tengah menunggu jadwal keberangkatan karena mereka telah melunasi semua kewajibannya. Embarkasi Padang tahun ini memberangkatkan 12 kloter atau kelompok terbang. Calon haji asal Padang akan diberangkatkan dengan 5 kelompok terbang. Kloter 1, 385 jemaah, semuanya berasal dari Kota Padang. 11 kloter lainnya gabungan jemaah asal kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Sedangkan 1 kloter terakhir
merupakan jemaah asal Bengkulu. Total jemaah Kota Padang itu sebanyak 1.065 orang. Semuanya sudah melunasi dan siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan kepada jemaah kita yang berada di Kota Padang ini. Terutama jemaah kita yang lansia hari ini cukup banyak juga. Memang ini prioritas kita di Kota Padang akan memberikan layanan terbaik kepada lansia. Saat ini daftar tunggu calon jemaah haji asal Padang telah mencapai 24 tahun. Jika mendaftar tahun ini, maka baru bisa diberangkatkan tahun 2047. Robiham melaporkan dari Padang. Unit Pelayanan Terpadu Asrama Haji Embarkasi Padang menyediakan tim khusus untuk persiapan keberangkatan calon haji tahun 2023. Tim khusus tersebut bertugas memandu jemaah haji yang sudah lanjut usia, berumur di atas 65 tahun. Saat ini, petugas tengah mempersiapkan asrama haji, menyambut kedatangan calon haji kloter pertama, seperti menyiapkan tempat tidur, serta berbagai fasilitas lain yang diperlukan. Untuk kelompok terbang atau kloter pertama akan masuk asrama haji pada tanggal 4 Juni pekan depan yang berjumlah 393 jemaah asal Kota Padang. 113 diantaranya termasuk kategori lanjut usia. Bagi calon haji lanjut usia ini, petugas akan memberikan pelayanan khusus, ruang penginapan di lantai dasar asrama haji, serta menyediakan kursi roda. Selain itu, petugas juga akan memberikan pelayanan kesehatan sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan kami juga membentuk tim untuk ramah lansia ini, memberikan pelatihan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada jemaah haji ramah lansia. Kalau data yang kita dapatkan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang lansia itu ada 113 orang atau berapa orang, 100 lebih gitu. Kloter 1 calon haji Embarkasi Padang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Minangkabau tanggal 5 Juni mendatang. Nginap satu malam jadi nafas pagi. Seorang pemuda di pesisir selatan membangun sebuah pesantren secara bertahap di permukiman di Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutra. Pemuda tersebut bernama Heru Kisnanto yang masih berumur 31 tahun. Niat utamanya membangun pesantren di kampung halamannya adalah untuk membentengi generasi muda dari pergaulan yang salah dan menjadikan mereka generasi muda Islam yang berakhlak mulia. Pesantren dibangun secara bertahap. Awal mula pesantren ini berdiri pada tahun 2018 lalu dengan murid 7 orang. Namun perlahan seiring waktu, kini murid-muridnya mencapai 60 orang. Meski yayasan ini sudah terdaftar, namun pesantren ini belum memiliki akreditasi, yang mengakibatkan setiap muridnya yang akan melakukan ujian harus menumpang di sekolah lain. Untungnya, murid-murid yang belajar di sini sudah mendapatkan bantuan dana BOS dan PIP dari pemerintah. Ada 2 tingkatan di pesantren Ashabul Kahfi ini, yaitu tingkat Ustoh yang setingkat SMP dan Ulia setingkat SMA sederajat. Memang tujuan kita kan sama sepertinya, bahwa melihat perkembangan zaman untuk memperbaiki akhlak generasi muda kita, memang harus ada pesantren sebagai benteng nantinya agar generasi muda kita bisa kita arahkan. Maka ketika kita mewakafkan tanah ini dan dipakai dibangun pendidikan, maka akan terus mengalir pahalanya. Tidak hanya memperdalam pelajaran agama, namun juga mempelajari 6 pelajaran umum untuk meningkatkan kemampuan saat ujian akhir. Alasannya banyak bang, supaya bisa merubah akhlak dari akhlak yang biadab menjadi akhlak yang lebih baik dan mulia. Dan saya ingin mengejar cita-cita
memperdalam ilmu agama untuk membahagiakan orang tua. Banyak, ada berbagai macam-macam ilmu yang diajarkan oleh Ustadz Heru dan juga Ustadz Ipal, seperti menambah wawasan saya gitu. Banyak seperti fisika, biologi, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Seorang rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang berkunjung dan akan membantu anak-anak yang memiliki prestasi yang ingin melanjutkan kuliah tanpa biaya dengan syarat dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki prestasi. Itu kan sudah kebijakan nasional bagi santri yang berprestasi dan ekonomi yang lemah, nanti tentu dipertimbangkan. Lahan yang digunakan saat ini untuk membangun asrama dan kelas adalah milik keluarga Heru Kisnanto yang diwakafkan. Selain itu, Persatuan Yarbiyah Islamiyah juga akan membantu perluasan pondok pesantren. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.